Petugas pemadam kebakaran Kota Purbalingga, Jawa Tengah bersama sejumlah relawan mengevakuasi seorang pekerja yang tersengat listrik di ketinggian 30 meter. Diduga pekerja tersebut menginjak kabel listrik yang terkelupas saat memasang baliho berukuran raksasa di Desa Jombo, Kecamatan Kalimanah. Petugas mengevakuasi korban yang masih tergantung di atas baliho dengan menggunakan tali. Evakuasi dilakukan dengan sangat hati-hati mengingat besi baliho sudah rapuh. Korban berhasil diselamatkan dalam kondisi lemah dan mengalami luka di kaki dan tangan. Kami datang ke sana itu sudah lemas, separuh badannya sudah mati rasa, hanya tangan kanan aja yang masih bisa digerakkan. Ada yang luka kebakaran? Buat luka, kami terlihat luka itu di bagian kaki, di bagian paha, dan juga bagian tangan, itu luka ringan. Tapi untuk tubuhnya seluruhnya lemas. Korban telah dibawa ke Rumah Sakit Atin Kalimanah untuk mendapatkan perawatan medis. Warga Kota Bandung dihebohkan dengan video aksi bagi-bagi duit seorang dermawan di perempatan Jalan Cihamplas Paster. Uang dibagikan bagi masyarakat sebagai bantuan saat masa PPKM darurat. PPKM. Kang, PPKM, Kang. Kang, bantuan PPKM. Ini, Pak. Aksi sosial ini pun langsung viral di media sosial. Pria dermawan bernama Doni Salmanan dengan uang gepokan ini bahkan tidak segan mendatangi satu persatu para pengendara motor yang sedang menunggu lampu merah. Ya, yang belum siapa? Pak. Bantuan PPKM, Pak. Yuk. Tidak hanya pengendara yang kebagian, yang dibonceng pun ikut dapat jatah pembagian. Bantuan PPKM. Kasupirkan. Kasupirkan lah. Dengan modal uang 100 ribuan yang diberikan kepada para pengendara motor di masa sulit seperti ini, tentunya menjadi oase tentang pentingnya berbagi dengan sesama di masa sulit. Belum? Ya. Bantuan PPKM ini. Ya. Nih. Siap. Hah? Subscriber? Siap. Yuk. 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 Sini. Tar. Jalan. Tar dulu. Nih. Seorang emak-emak di Jambi ditangkap warga karena menebar tanah di sebuah warung bakso. Setelah diinterogasi, mama tersebut diduga menjadi orang suruhan pesaing bisnis sesama pedagang bakso. Meski tidak masuk akal di zaman sekarang, namun aroma mistis dalam persaingan bisnis ternyata ada di tengah masyarakat. Lalu bagaimana kasus unik ini berujung? Pemirsa, selain kasus persaingan bisnis berbau mistis tadi, selama 1 jam ke depan Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan bersama saya, Arlista Hadi. Ini orangnya nih, astagfirullahaladzim, orang iri, astagfirullah. Sebelumnya kita ke informasi pertama, pemirsa, seorang gadis di Madiun, Jawa Timur tewas membusuk di kamar indekosnya. Dari hasil otopsi ternyata korban tengah hamil 9 bulan. Polisi menyelidiki dugaan tindak pidana karena ditemukan luka lebam di kepal korban. Jenazah Ica Puspita Dwi Anggraini, warga Kelumutan, Kecamatan Saradan, Madiun, Jawa Timur, diotopsi di Rumah Sakit Caruban. Hasilnya korban hamil 9 bulan. Menurut keluarga, wanita 19 tahun ini bekerja dan kos di Surabaya. Keluarga baru tahu korban tinggal di Madiun setelah polisi mendatangi keluarga guna mencocokkan identitas setelah korban ditemukan meninggal dunia. Pendiam yang enggak loh, cuma banyak ngomong. Kalau sama adiknya kecil juga biasa, kalau teman-temannya biasa. Ada permasalahan Pak sebelumnya atau? Ada sama sekali. Kalau dengan keluarga enggak ada. Kok istilahnya di seneni apa mungkin ada masalah apa enggak ada.
Polisi menunggu hasil otopsi untuk memastikan adanya tindak pidana penyebab kematian korban. Polisi mendapati luka lebam di bagian kepala dan ceceran darah di TKP diduga disebabkan kondisi jenazah telah membusuk. Lalu ada beberapa obat-obatan, handphone, dan lain sebagainya. Saksi-saksi yang sudah diperiksa? Sejauh ini baru pemilik kos dan saksi teman kanan kirinya dan teman-teman yang bergaul korban. Sebelumnya penghuni kos di Jalan Patimura geger dengan bau tak sedap dari salah satu kamar di lantai 2. Setelah diperiksa pemilik kos, ternyata penghuni kamar Ica Puspita ditemukan tewas membusuk. Diduga korban meninggal beberapa hari sebelum ditemukan. Polisi memeriksa sejumlah saksi, termasuk kekasih korban. Pemirsa, tewasnya wanita hamil juga terjadi di Kampar Riau. Korban yang tengah hamil 6 bulan dibunuh suaminya. Mirisnya lagi pemirsa, pelaku membuang jenazah korban ke septic tank. Perselingkuhan diduga menjadi pemicu aksi pembunuhan. Alex Iskandar Putra, pelaku pembunuhan istri ini ditangkap di tempat persembunyiannya di sebuah gudang kelapa di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Setelah 2 pekan diburu, pria 28 tahun ini hanya bisa pasrah saat diciduk tim khusus Polsek Tapung, Polres Kampar, dan Polda Riau. Setelah tiba di Mapolda Riau, Alex Iskandar Putra sudah mengenakan baju tahanan dan berjalan tertatih karena luka di kakinya. Alex yang sudah ditetapkan menjadi tersangka ini mengaku nekat membunuh istrinya yang hamil 6 bulan karena cemburu buta. Dirinya menuduh korban telah berselingkuh dengan tukang sayur di lingkungan tempat tinggalnya di Kampar Riau. Namun tidak bisa membuktikan tuduhannya tersebut. Dan karena tuduhan selingkuhan ini, korban dan tersangka kerap terlibat cekcok. Peristiwa pembunuhan ini berawal saat Alex dan istrinya Siti Hamidah terlibat cekcok di dapur yang berujung dengan penganiayaan hingga membuat Hamidah tidak sadarkan diri. Alex kemudian membawa Hamidah ke kamar. Mengetahui korban masih bernafas, Alex membekap istrinya dengan bantal hingga meregang nyawa. Panik istrinya tewas, Alex kemudian mengubur jasad korban dalam lubang septic tank di depan rumahnya untuk menghilangkan jejak. Ini bukan karena sesuatu yang tidak sengaja, tapi sesuatu yang sengaja ingin menghilangkan nyawa. Tahu yang dialibikan saat ini bahwa mereka melakukan karena emosi, cemburu buta, kemudian mengeksekusi korban dengan cara yang tadi saya jelaskan. Dari tangan tersangka disita sejumlah barang bukti diantaranya pakaian, ponsel, perhiasan, dan sepeda motor yang semuanya milik korban dan dibawa tersangka dalam pelariannya. Dalam 2 pekan, tersangka kerap berpindah-pindah tempat untuk bersembunyi, mulai dari Sumatera Barat, Jakarta, hingga akhirnya ditangkap di Nganjuk, Jawa Timur. Selingkuh sama siapa dia? Tuduhan kamu selingkuh sama siapa? Orang tukang sayur di Jalan Beringin, Pak. Siapa inisialnya? Meski menyesali perbuatan sadisnya, suami pencemburu ini harus mendekam di jeruji besi sel tahanan. Dirinya pun terancam akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara karena dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Pemirsa, kasus serupa juga terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Seorang suami tega membunuh istrinya yang sedang hamil 5 bulan. Perbuatan sadisnya itu dilakukan lantaran pelaku sakit hati karena dihina tak mampu memberi nafkah. Pria berusia 25 tahun ini akan menghadapi hari-hari kedepannya di dalam tahanan. JPK telah membunuh istrinya yang sedang hamil 5 bulan. Pria ini tega menghabisi nyawa putri 25 tahun yang dinikahi 2016 lalu. Sebelum mengakhiri hidup istrinya, tersangka dan korban cekcok masalah rumah tangga. JPK mengaku sakit hati karena sering direndahkan dan dihina karena tidak bekerja.
Rasa sakit hati tersangka memuncak. Ia kalap hingga membunuh istrinya yang hamil buah hati mereka. Sakit hati kenapa? Sering Dihinanya gimana? sering kata ini nggak bisa dapat. Tersangka tega membekap korban dengan bantal dan mencekik istrinya. Usai dibunuh, jasad korban disimpan di kamar kos. Lalu janin yang dikandung korban keluar dalam kondisi tak bernyawa. Setelah 2 hari di kamar kos, jasad korban dibungkus kasur dan karung putih dibuang di lahan kosong di Kecamatan Jambangan, Surabaya. Dipicu adalah cekcok rumah tangga. Cekcok rumah tangga yang berdasarkan dari keterangan pelaku, si korban selalu tidak mengejek, lebih tepatnya tidak menghargai pelaku sebagai seorang suami. Dia mengambil bantal hitam ini, kemudian membekap wajah dari korban. Setelah membekap, meronta, melawan, kemudian pelaku mencekik. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman pidana 15 tahun penjara. Sementara itu pemirsa, seorang janda yang sedang hamil ditemukan tewas mengenaskan di tengah sawah di Cilacap, Jawa Tengah. Korban tewas dicekik oleh kekasihnya yang marah saat minta untuk dinikahi. Warga desa Adiraja Kulon, Adipala, Cilacap, Jawa Tengah geger dengan ditemukan sesosok jasad perempuan tergeletak di jalan di tengah areal pesawahan. Polisi yang menggelar olah TKP mengungkap jasad wanita malang tersebut adalah DA, warga desa Ketanggung, Sampang, Cilacap. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban tewas kehabisan napas akibat cekikan di leher. Polisi yang menyelidiki kasus menangkap pelaku SA alias Imin yang merupakan kekasih korban. Pelaku mengaku sebelum membunuh, korban diajak pergi menggunakan motor. Korban yang telah menjalin asmara selama 1 tahun bersama pelaku mengaku hamil dan meminta untuk dinikahi. Pelaku kesal mengetahui korban hamil dan meminta pertanggungjawaban. Pelaku mencekik leher korban dan meninggalkan jasad korban di tengah sawah. Pelaku enggan menikahi korban lantaran sudah berkeluarga dan memiliki 2 orang anak. Ternyata ada hubungan antara SA dan DA sehingga menghasilkan hamil untuk korban itu. Berapa bulan ini? Hamil kurang lebih 7 bulan dan waktu ditemukan di sawah itu bayinya juga dalam keadaan meninggal. Motifnya apa ini? Untuk motif saat ini kita masih selidiki karena minta pertanggungjawaban dari korban. Pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara karena melanggar pasal 338 tentang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. 3 pemuda memperkosa gadis di bawah umur. Selengkapnya sesaat lagi bersama Realita.